Apa boleh berkurban mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Boleh. Mana dalilnya? Waktu Nabi menyembelih kurban, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kambing ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad SAW. Padahal waktu itu kurban disembelih di Madinah, Khadijah sudah meninggal di Makkah. Itu menunjukkan sampai ke keluarga yang sudah meninggal. Ambil kambing kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad SAW. Terimalah untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad SAW. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal di Makkah dan di Madinah. Seandainya yang meninggal tidak dapat, pasti dikhususkan Nabi, ya Allah terimalah kurban untuk umat Muhammad yang hidup aja, yang mati tak dapat. Itu menunjukkan yang sudah meninggal dunia sampai. Kalau ada nanti orang ngotot bilang yang meninggal nggak sampai, tolong kasih nama lengkap, nanti kalau kau mati aku kirim kambing. Kalau tak dapat cepat-cepat kasih kabar. Mazhab Syafi'i, kalau tidak ada meninggalkan wasiat jangan dibuat. Yang keempat, Hambali yang paling longgar, tidak perlu wasiat, dagingnya boleh dimakan dan pahalanya sampai. Maka dalam hal ini pilihlah Hambali. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? 3. Dalam bidang akidah, dia yang disusun Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf Ustaz. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Mengikut Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali. Dan kita kebetulan guru-guru kita belajar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak, kita mengikut yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di antara pertanyaan yang cukup sering disampaikan adalah berkaitan dengan hukum kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Apakah itu sah? Dan kalau sah, apakah pahalanya sampai kepada mayit ataukah tidak? Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahasnya dengan melihat sudut pandang dari pendapat 4 madhab. Baik, berikut adalah keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Kurban atas nama orang yang sudah meninggal menurut 4 madhab. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan ketika ada orang yang menyembelih atas nama orang yang meninggal bighairi wasiyatin, tanpa ada wasiat dari orang yang sudah meninggal tersebut. Apakah kurbannya sah ataukah tidak sah? Ala thalathati aqwal, ada 3 pendapat dalam hal ini. Yang pertama, kurbannya sah, tasihhu. Dan ini merupakan mazhab Hanafiyah, pendapat mazhab Hanafiyah, Hambali, wa yasiluhu thawabuha, dan pahalanya bisa sampai kepada mayit. Mereka menggunakan riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam sunannya sebagai dalil. Demikian pula riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Bahwa Ali radhiyallahu anhu kana yudahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ali radhiyallahu anhu menyembelih kurban atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini, dengan 2 ekor kambing. Waqala, kemudian beliau mengatakan, innahu sallallahu alaihi wasallam amarahu bidzalik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal ini kepada beliau radhiyallahu anhu. Kemudian kita lihat keterangan para ulama mazhab Hambali. Qala fil furu', dalam kitab Al-Furu' karya Ibnu Muflih yang merupakan referensi dalam mazhab Hambali. Wa ikhtara syekhuna tafdil al-udhiyati 'ala al-mayyit 'anis sadaqah bi thamaniha. Guru kami, wallahu alam, bisa jadi yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang itu merupakan gurunya Ibnu Muflih, bisa juga syekh yang lain, wallahu alam. Wa ikhtara syekhuna, guru kami memilih pendapat bahwa berkorban atas nama mayit lebih afdal dibandingkan sedekah senilai hewan kurban dengan uang atas nama mayit. Ini keterangan Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu'.
Wa qala sahibul Iqna, dan penulis kitab Al-Iqna fi fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karya Al-Hajjawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa qala ghairuhu, para ulama mengatakan, wa dhabhuha walau an mayyitin afdalu minas sadaqah bi thamaniha wa kadza al-hadyu. Menyembelih hewan atas nama mayit itu lebih afdal daripada sedekah dengan menggunakan uang senilai hewan tersebut. Sehingga misalnya kambing senilai 3 juta, mana yang lebih afdal, sedekah 3 juta ataukah berkorban dengan seekor kambing yang harganya 3 juta? Dalam mazhab Hambali dikatakan berkorban atas nama mayit lebih afdal daripada sedekah senilai 3 juta. Baik, alasan Hambali dengan membandingkan dengan sedekah, karena ulama sepakat bahwa sedekah atas nama mayit itu sah. Sedekah atas nama mayit itu sah. Berarti seharusnya kurban atas nama mayit juga sah. Bahkan kata Hambali lebih afdal kurban atas nama mayit daripada sedekah atas nama mayit. Ini pendapat mazhab Hambali. Sekarang kita beralih ke pendapat yang kedua. Asani, pendapat yang kedua. La tasihhu, tidak sah berkorban atas nama mayit illa idza awsa bihal mayit, kecuali jika mayit pernah berwasiat sebelum dia mati. Wa huwa madhhab Syafi'iyah, dan ini merupakan pendapat madhab Syafi'iyah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj mengatakan, wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnihi. Tidak boleh berkorban atas nama orang lain tanpa seizin orang itu. Saya tidak boleh berkorban atas nama A atau atas nama B tanpa seizin A atau B. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Sebab ibadah kurban itu ibadah yang harus ada niat dari orang yang berkorban. Sehingga kalau saya berkorban atas nama A, atas nama B, sementara yang bersangkutan tidak tahu, dalam arti saya tidak pernah minta izin kepadanya, maka korban seperti ini tidak sah atas nama orang tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wala an mayyitin illam yusi biha. Demikian pula kurban tidak sah atas nama mayyit illam yusi biha, jika dia tidak pernah berwasiat untuk berkorban. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. بالله ربا وبالإسلام